Gua sampai enak aja mau ngambil laki gue. Hah? Gua kagak mau. Iya udah dialah. Aduh. Ya. Yo dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Revan. dan di video kali ini, di konten ini kita akan mencari alur film yang gak asing bagi kalian, bukan, yaitu film Nenek Gayung yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang nenek yang meninggal dunia tanpa diketahui semua orang. Saking parahnya, tidak ada satu orang pun yang memandikannya. Teror apakah yang akan terjadi? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot, langsung saja ke alur filmnya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan ada nenek-nenek yang terbujur kaku di atas ranjang. Ternyata nenek tersebut sudah meninggal. Kakek-kakek tersebut ingin sekali memandikannya untuk yang terakhir kalinya. Namun di saat dia akan memulai pemandiannya, kakek tersebut mengalami serangan jantung dan secara otomatis kakek tersebut pun tewas seketika tanpa sempat memandikan jasad istrinya tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Di awal film diperlihatkan ada seorang laki-laki, kita sebut saja Ujang. Di saat dia habis pulang nongki, di perjalanan dia melihat cewek BMW Bahenol montok wow. Iya bener cowok. Ya iya. Gak wow juga loh cowok belakangnya cowok. Montok seksi lah. Jadi BMS. Oke lah lanjut. Cewek tersebut berbaju merah, dia pun terlihat sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Ya udah pasti si Ujang ini pun tergoda olehnya. Cewek itu pun meminta untuk diantarkan ke suatu tempat. Tak lama kemudian sampailah mereka berdua di tempat tersebut. Dan betapa kagetnya si Ujang setelah melihat wujud asli dari cewek BMW yang barusan dia bawa itu. Ternyata seekor nenek-nenek bawa gayung dan tikar yang kulitnya udah pada longsor. Sudah jelas itu adalah sosok nenek gayung. Hingga akhirnya setelah dimandikan si Ujang pun tewas seketika. Scene berpindah kepada trio sepeda ontel yang sedang menunggu penumpang. Namun tidak ada satupun yang hinggap kepada mereka. Oh, hinggap cok, emangnya nyamuk cok, hinggap cok. Yang mendekat lah. Penumpang datang gitu maksudnya. Ya, menunggu penumpang lah, jangan hinggap lah kayak cicak cok. Kok cicak sih? Salah satu personil sepeda ontel yang bernama Usep pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan dia dikagetkan oleh kucing gak ada akhlak yang tiba-tiba melintas di depannya. Namun tak cukup sampai di situ, si Usep pun tertahan disebabkan secara tiba-tiba ada seekor nenek-nenek bawa gayung yang ingin menumpang. Dengan tegas si Usep pun tidak mau mengantarkannya. Dikarenakan buru-buru, ia pun langsung OTW ke rumah agar segera ngadu mekanik dengan istrinya yang bohai. 7 hari kemudian, scene pun berpindah kepada pemuda yang sedang jualan burger yang bernama Abbas dan satu temannya lagi yang bernama Duta yang sedang siap-siap untuk mengantarkan pesanan dari pelanggannya si Abbas. Di saat keluar halaman, Abbas menyapa 2 personil sepeda ontel yang mengabarkan bahwa teman mereka yang bernama si Usep tewas setelah 7 hari kemudian bertemu dengan nenek gayung. Tak lama kemudian secara tiba-tiba datanglah seekor nenek-nenek bawa gayung di hadapan Abbas. Dia pun langsung ketakutan. Dikarenakan nenek itu kesal karena dipanggil dengan sebutan nenek gayung, nenek itu pun menggetok kepalanya si Abbas. Sebenarnya nenek itu cuma ingin meminta air kepadanya. Sungguh apes nasib si Abbas, sampai-sampai dia pun diketahui oleh si Duta yang udah siap untuk mengantarkan pesanan. Sekalian dia juga ingin merayakan anniversary dengan pacarnya yang gemoy yang bernama Pamela. Di tengah perjalanan, dia melihat nenek-nenek yang sedang menyeberang. Dengan sigap, Duta langsung menyelamatkan nenek tersebut yang hampir saja ketabrak mobil. Dan kemudian nenek tersebut langsung menghilang begitu saja. Udah kayak ninja Hattori.
Ketika sampai ke alamat pemesan, si Duta langsung kaget. Ternyata yang memesan burger tersebut adalah pacarnya sendiri, yaitu Pamela. Dia pun secara terang-terangan memperkenalkan pacar barunya yang lumayan ganteng. Ternyata pacar barunya itu ternyata gagap tingkat dewa. Bahkan cuma ngomong duit aja susahnya, bukan minta ampun lagi, malahan sampai minta bansos. Seketika itu juga si Duta pun patah hati, dan hatinya pun sudah pasti hancur sehancur-hancurnya. Perjuangannya pun sia-sia. Cincin yang udah dia beli dengan susah payah pun langsung dibuang olehnya. Dirasa hidupnya itu tidak berharga lagi tanpa adanya Pamela, dia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun dari jembatan. Namun dia langsung dicegah oleh cewek cantik yang bernama Dewi. Dia pun berusaha untuk membujuk Duta agar dia tidak jadi mengakhiri hidupnya. Dengan imbalan dia mau pacaran dengan si Duta. Dengan syarat si Duta ini harus menjemputnya tiap malam di jembatan tersebut. Di keesokan paginya datanglah seorang perempuan ke tempatnya si Duta. Dan ternyata itu adalah emaknya si Duta yang datang untuk menjenguknya sambil membawa makanan. Di waktu yang sama, emaknya si Duta ini melihat adegan yang kurang sehat di mata yang dilakukan oleh si Abbas dan temannya yang bernama Boim. Emaknya si Duta pun makin salah mangap setelah mereka berdua membawa-bawa nama Duta. Padahal aslinya resletingnya si Boim itu macet dan si Abbas berusaha untuk membantu menaikkannya. Setelah salah mangap tersebut, sudah pasti emaknya si Duta pun marah besar sama anaknya sebab dia merasa bahwa anaknya itu sudah tidak suka lagi pada cewek dan dia malah suka sama batangan. Scene pun berpindah kepada si Duta yang sedang menunggu sang pujaan hati. Tak lama kemudian datanglah Dewi. Di sini Dewi pun menawarkan untuk memandikan si Duta, akan tetapi dia berubah pikiran. Dikarenakan si Dewi ini baru pertama kalinya bertemu dengan lelaki baik seperti si Duta. Jadi dia pun menawarkan dirinya lah yang akan dimandikan olehnya. Dengan tawaran tersebut, ya sudah pasti dengan semangat 47 si Duta pun langsung mengiyakan tawarannya tersebut. Dan tibalah saatnya adegan mandi-mandian pun dimulai. Sungguh sangat mengganggu. Di saat lagi tegak-tegaknya, Duta malah ditelepon oleh emaknya yang menyuruhnya untuk segera pulang. Ketika sampai tak butuh waktu lama, emaknya pun langsung menyeret si Duta untuk ajak berobat agar si Duta ini menjadi lelaki normal pada umumnya. Namun di sela itu datanglah seekor pengamen gabut yang tiba-tiba datang sambil menyanyikan lagu seperti ini. Lu apa-apaan sih? Agak tahan, Mak. Gara-gara kelamaan menyanyi, si Duta pun akhirnya bisa lolos dari emaknya. Di malam hari ketika semuanya pada tidur pulas, Nenek Gayung datang untuk memandikan Duta. Dan ternyata Bangun! dia itu hanyalah mimpi. Dia pun dibangunkan oleh Abbas untuk segera membantunya melayani pelanggan. Di sini si Duta mulai merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Dan setelah Abbas dan Boim melihat luka-luka yang ada pada si Duta, ternyata itu adalah ulahnya Nenek Gayung, persis dengan tanda-tanda kematian dari korban-korbannya Nenek Gayung. Parahnya lagi, ternyata udah lewat 6 hari setelah pertemuannya dengan Nenek Gayung. Dan di hari ketujuhnya sudah pasti si Duta bakalan game over. Untungnya berkat saran dari si Abbas, mereka pun bergegas untuk meminta bantuan kepada dukun yang lumayan sakti namun tidak sakti-sakti amat. Mbah, patah, Mbah. Tinggalan apa? Dukun tersebut ternyata mengetahui cara untuk menghentikan Nenek Gayung dengan cara mereka harus mencari kuburannya Nenek Gayung dan segera memandikannya kembali. Sebab Nenek Gayung ini di saat kematiannya tidak ada satu orang pun yang memandikannya. Bukan hanya itu, dukun tersebut memberikan ramuan untuk mengobati luka-lukanya. Terakhir dia juga memberikan sebuah mantra untuk menangkal Nenek Gayung yang berbunyi seperti ini. Makan peye, nasinya nasi jagung. Ada cewek, ceweknya Nenek Gayung. Setelah pulang dari dukun tadi, Abbas dan juga Boim pun langsung membantu si Duta untuk mengobati lukanya.
Namun celaka emaknya Duta tiba-tiba datang. Ya udah pasti emaknya si Duta pun salah mangap. Dikarenakan udah pusing melihat kelakuan si Duta yang makin aneh-aneh, dia pun memutuskan untuk membawa si Duta dan menjodohkannya dengan cewek yang udah emaknya pilihkan. Malam pun tiba. Di saat Abbas ingin menutup warung burgernya, dia mencium bau comberan. Dan secara tiba-tiba datanglah cewek cantik yang ternyata sosok Dewi yang ingin memesan burger. Namun terjadi keanehan. Ketika Boim melihat sosok tersebut, bukannya cewek cantik yang ia lihat, malah sosok nenek gayung yang ada di hadapannya. Dikarenakan mereka ada janji untuk berkencan dengan Inggita dan juga Felicia, mereka pun bergegas untuk segera pergi ke tempat mereka. Singkat waktu, di saat mereka berenang, Abbas dan juga Boim sempat berdebat dengan penampakan yang tadi mereka lihat. Inggita dan juga Felicia pun mendengar percakapan Abbas dan juga Boim yang ternyata mereka berdua itu sedang membicarakan tentang hantu nenek gayung. Sontak kedua cewek cantik itu pun langsung ketakutan. Tidak diragukan lagi, Abbas dan juga Boim memanfaatkan kesempatan tersebut agar mereka berdua bisa menemani Inggita dan juga Felicia menginap di rumahnya. Harusnya malam ini adalah malam yang menguntungkan bagi Abbas dan juga Boim. Akan tetapi mereka semua malah diteror oleh nenek gayung. Boim pun sempat tertangkap oleh nenek gayung. Dan inilah yang terjadi. Ada nenek gayung. Abbas. Bukan tanpa alasan nenek gayung tersebut mendatangi mereka. Ternyata tujuannya itu hanyalah untuk mencari Duta. Dirasa si Duta dalam bahaya, mereka pun bergegas untuk menyusul ke tempatnya si Duta. Scene pun berpindah kepada Duta yang sedang menemui cewek yang telah dijodohkan dengannya. Setelah melihatnya, Duta pun langsung kaget. Ternyata itu adalah Pamela. Bisa dibilang dia ini sengaja meminta emaknya si Duta untuk dipaksa kawin dengannya. Dikarenakan si Duta menolak tegas perjodohan ini, terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka. Di sela-sela itu, secara tiba-tiba datanglah Dewi untuk membawa Duta pergi bersamanya. Tak lama kemudian, Abbas dan yang lainnya pun tiba di tempatnya si Duta. Mereka pun berusaha untuk meyakinkan emaknya bahwa si Duta itu sedang dalam bahaya. Setelah mereka semua menerobos masuk, terlihat hanya tinggal truk tronton yang terbaring di dalam kasur. Dalam kasur. Cok, mana ada truk tronton di kasur, cok, mana muat. Itu badannya gede, coba itu. Oh, yang roboh ya. Udahlah, skip guys. Sudah jelas nenek gayung telah membawanya ke suatu tempat. Terlihat di situ Duta sedang memperhatikan sebuah kuburan yang agak aneh, sebab di sana itu dipasang sebuah cangkul. Di sisi lain mereka semua pun berusaha untuk mencari si Duta sampai masuk ke hutan bambu. Kita pindah lagi kepada Duta yang ternyata dia masih saja menginginkan untuk memandikan Dewi. Di saat Duta akan mulai memandikannya, mereka pun datang dan mencegahnya agar tidak memandikannya. Di sini terjadi perdebatan di antara Duta dan teman-temannya, sebab dia tidak percaya bahwa pacarnya itu adalah nenek gayung. Dan tak lama kemudian sosok nenek gayung pun menampakkan wujud aslinya. Kini Duta menyadari bahwa apa yang dikatakan temannya itu adalah benar. Sontak mereka pun larian gak jelas untuk menghindar dari kejaran nenek gayung. Sempat terjadi cekcok di antara mereka hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menggali kuburannya nenek gayung dan memandikannya. Disebabkan hanya dengan cara itulah bisa terlepas dari teror nenek gayung. Di sini Duta pun menyadari sesuatu bahwa kuburan nenek gayung itu sudah pasti kuburan yang tadi dia lihat. Dengan terburu-buru mereka pun menggali kuburan tersebut dan ternyata benar itu adalah mayatnya nenek gayung. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil memandikannya dan kemudian menguburkannya kembali. Setelah terbebas dari teror nenek gayung, pada akhirnya mereka pun bisa ketawa ketiwi dan bergembira bersama lagi. Namun scene pun ditutup dengan datangnya seekor kakek-kakek yang meminta tolong kepada mereka agar menggalikan kuburan untuk dirinya. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Nenek Gayung. Gimana? Filmnya seru bukan? Dan seperti biasa, gue akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini. Jadi perhatikan baik-baik.
Film ini mengajarkan kita untuk tidak pilih-pilih memilih mayat. Mentang-mentang cewek cantik dimandikan rame-rame, sedangkan nenek-nenek ditinggalkan begitu saja. Itu tidak boleh ya guys ya. Jadi gimana menurut lo tentang film ini? Film ini lumayan bagus ya di awalnya doang, tapi di akhirnya kayak tai. Apanya anjir? Tiba-tiba jadi nenek-nenek kan orang-orang pada kaget, Cok. Cakep sih itu yang jadi itunya. Jadi janganlah kalian tertipu dengan kayak gitulah ya. Ngerti lah ya, jangan tertipu sama cewek lah ya dari penampilannya. Daripada aslinya nenek-nenek. Nah itu. Oke lah, dan film ini ada kelanjutan juga ya. Pantau terus channel ini biar gak ketinggalan ya guys ya. Jadi segini aja pembahasan alur film dari kami. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Guys. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari Goblok. dari channel ini. Oke ya. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. Share video motor. Bye bye lah.